Dalam bentangan samudra spiritualitas Islam, Makrifatullah, mengenal Allah secara mendalam, adalah mutiara paling berharga yang diburu oleh para salik, para pejalan ruhani. Ia bukanlah sekadar pengetahuan konseptual yang tersimpan di dalam akal, melainkan sebuah pengalaman batiniah yang menyinari seluruh jiwa, sebuah rasa kedekatan yang menyingkap tabir antara hamba dengan penciptanya. Perjalanan menuju puncak ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menuntut kesucian, kejernihan, dan persiapan jiwa yang luar biasa. Seorang hamba yang merindukan perjumpaan batin dengan sang kekasih tidak akan pernah memandang remeh setiap langkah yang ia tempuh. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan, setiap pikiran, bahkan setiap gigitan makanan memiliki dampak langsung pada cermin hatinya. Jika cermin itu bening dan tak bernoda, ia siap memantulkan cahaya ilahi. Namun jika ia kotor dan berdebu, bagaimana mungkin ia dapat menangkap keindahan wajahnya yang tak terhingga? Disinilah letak urgensi dari sebuah sikap batin yang luhur, sebuah benteng pertahanan jiwa yang dikenal dengan istilah wara. Ia adalah sikap kehati-hatian tingkat tinggi, bukan karena ketakutan yang melumpuhkan, melainkan karena cinta yang begitu besar. Rasa cinta inilah yang mendorong seorang hamba untuk menjaga setiap jengkal kehidupannya agar senantiasa berada dalam koridor keridhaan Allah, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berpotensi mengeruhkan hubungan suci tersebut. Oleh karena itu, bagi para arif, mereka yang telah mulai mencicipi manisnya makrifat, sikap wara bukanlah beban, melainkan sebuah keniscayaan. Ia adalah pakaian kebesaran jiwa, perisai yang melindungi kemurnian hati dari kontaminasi duniawi. Dengan wara, seorang hamba membuktikan kesungguhan cintanya, bahwa ia rela meninggalkan segala kenikmatan yang meragukan demi menjaga kejernihan pandangan batinnya kepada Yang Maha Esa. Wara secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Namun, dalam pandangan para sufi, maknanya jauh lebih dalam dan subtil. Wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat keraguan atau kesamaran, syubhat. Baik itu berupa makanan, pakaian, maupun urusan duniawi lainnya. Ia adalah manifestasi dari ketakwaan yang telah meresap hingga ke relung jiwa terdalam, sebuah bentuk kehati-hatian yang lahir dari kesadaran penuh akan pengawasan Allah yang tiada henti. Para ahli tasawuf memandang wara sebagai permulaan dari zuhud. Jika zuhud adalah berpalingnya hati dari dunia, maka wara adalah langkah pertama untuk membersihkan jalan menuju keadaan tersebut. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, wara adalah gerbang awal menuju kezuhudan, sama seperti rasa cukup menjadi awal dari keridhaan. Sifat ini menjadi semacam filter atau penyaring bagi jiwa, yang hanya mengizinkan hal-hal yang suci dan jelas kebaikannya untuk masuk dan memberi nutrisi bagi ruh. Lebih jauh lagi, para sufi membagi wara menjadi dua dimensi, wara lahiriah dan wara batiniah. Wara lahiriah adalah memastikan bahwa setiap tindakan dan gerakan tubuh dilakukan semata-mata karena Allah. Sedangkan wara batiniah, yang merupakan tingkatan lebih tinggi, adalah menjaga hati agar tidak dimasuki oleh apapun selain Allah. Inilah benteng pertahanan seorang arif, di mana ia tidak hanya menjaga anggota tubuhnya dari yang haram, tetapi juga menjaga ruang hatinya agar tetap steril dan hanya terisi oleh ingatan dan cinta kepadanya. Sufyan Ats-Tsauri, seorang sufi agung, pernah berkata, "Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mudah daripada wara, yaitu jika ada sesuatu yang meragukan di dalam jiwamu, maka tinggalkanlah." Ungkapan ini menunjukkan bahwa wara bukanlah tentang kerumitan intelektual, melainkan tentang kepekaan dan kejujuran batin. Ketika hati seorang hamba telah tersinari oleh cahaya iman, ia akan memiliki semacam sensor spiritual yang mampu mendeteksi getaran, syubhat, dan dengan sigap ia akan menjauhinya demi menjaga keselamatan agamanya. Landasan utama mengenai pentingnya menjauhi syubhat tertuang dengan begitu indah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas.
Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa menjaga diri dari perkara yang syubhat, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh dalam perkara syubhat, maka ia bisa jatuh ke dalam perkara haram. Sabda Nabi Muhammad ini laksana sebuah peta jalan spiritual yang sangat gamblang. Ia membagi realitas hukum menjadi 3 wilayah. Wilayah putih yang terang benderang, halal, wilayah hitam yang pekat, haram, dan wilayah abu-abu yang remang-remang, syubhat. Bagi seorang pejalan ruhani, wilayah abu-abu inilah yang menjadi ujian sesungguhnya dari kualitas keimanan dan tingkat kehati-hatiannya. Disinilah wara memainkan perannya sebagai kompas penunjuk arah. Rasulullah kemudian memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mengena. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar area terlarang, hampir saja ia akan masuk ke dalamnya. Area terlarang adalah simbol dari keharaman. Sementara, menggembala di sekitarnya adalah tindakan bermain-main dengan perkara syubhat. Seorang penggembala yang bijak akan menjaga jarak aman antara ternaknya dan ladang terlarang. Begitu pula seorang hamba yang bijak, ia akan menciptakan jarak aman antara dirinya dan keharaman dengan cara menghindari wilayah syubhat. Puncak dari hadis ini adalah penegasannya tentang sentralitas hati. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, ia adalah hati. Ini adalah penegasan kaum sufi bahwa sumber segala kebaikan dan keburukan terletak pada kondisi hati. Perkara syubhat, layaknya makanan yang tidak sehat, secara perlahan akan merusak dan mengeraskan hati, membuatnya tidak lagi peka terhadap bisikan kebenaran dan cahaya ilahi. Syubhat diibaratkan seperti kabut halus yang turun di pagi hari. Ia tidak segelap malam, namun cukup untuk membuat pandangan menjadi samar dan jalan di depan menjadi tidak jelas. Ia adalah area di mana kebenaran dan kepalsuan bercampur, di mana batas antara yang diizinkan dan yang dilarang menjadi kabur. Bagi mereka yang hanya mengandalkan mata lahiriah, kabut ini mungkin tampak sepele. Namun bagi seorang salik yang mengandalkan mata hati, basyirah, kabut ini adalah penghalang serius yang dapat menutup pandangan spiritualnya. Ketika seorang hamba mulai terbiasa menerjang wilayah syubhat, hatinya secara bertahap akan kehilangan cahayanya. Noda-noda kecil yang ditimbulkan oleh perkara syubhat akan menumpuk di permukaan cermin kalbunya, membuatnya semakin buram dari hari ke hari. Kegelapan ini akan memadamkan nur, cahaya, ilmu dan wara, sehingga ia bisa terjerumus ke dalam keharaman yang nyata tanpa ia sadari. Inilah bahaya terbesar dari meremehkan syubhat. Ia adalah pintu gerbang yang sunyi menuju lembah keharaman. Para arif billah memahami betul bahwa setiap asupan yang masuk ke dalam diri akan menjadi energi bagi jiwa. Jika asupan itu berasal dari sumber yang syubhat, maka energi yang dihasilkan pun akan keruh. Energi yang keruh ini akan melemahkan himmah, semangat ruhani, membuat ibadah terasa berat, dan menjauhkan seorang hamba dari merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah. Hati yang terkontaminasi syubhat akan sulit menerima ilham dan hidayah. Oleh karena itu, menjauhi syubhat bukan sekadar tindakan preventif untuk tidak jatuh pada yang haram, tetapi merupakan upaya aktif untuk menjaga kejernihan basyirah. Seorang hamba yang bercita-cita menyaksikan keagungan Allah dengan mata hatinya harus memastikan bahwa lensa hatinya selalu dalam keadaan bersih sempurna. Ia tidak akan membiarkan setitik pun debu syubhat menempel, karena ia tahu bahwa setitik debu itu bisa menghalangi pemandangan agung yang ia rindukan. Sebagaimana tubuh jasmani memerlukan makanan yang baik dan halal untuk tumbuh sehat dan kuat, begitu pula hati dan jiwa sebagai entitas ruhani memerlukan asupan yang suci dan murni. Makanan bagi hati bukanlah nasi atau roti, melainkan setiap pengalaman, pengetahuan, dan rezeki yang diserap oleh seorang insan dalam kehidupannya. Seorang hamba yang telah mencapai tingkat makrifat memiliki kesadaran mendalam bahwa kualitas,
makanan, ini sangat menentukan kesehatan spiritualnya. Perkara syubhat dalam konteks ini adalah laksana makanan yang diragukan kebersihannya atau diragukan asal-usulnya. Mungkin ia tidak beracun secara langsung, tetapi ia mengandung kuman-kuman yang jika dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan penyakit batin. Penyakit-penyakit ini bisa berupa kerasnya hati, sulitnya menerima nasihat, malas dalam beribadah, dan hilangnya kelezatan dalam zikir dan doa. Kaum Sufi sangat meyakini bahwa setiap suap makanan atau setiap rezeki yang syubhat akan meninggalkan noda hitam pada hati. Jika noda-noda ini dibiarkan menumpuk, hati akan menjadi gelap dan keras, tertutup dari pancaran cahaya ilahi. Inilah yang sangat ditakuti oleh para pencari Allah, karena hati yang gelap adalah hijab atau tabir tertebal yang memisahkan seorang hamba dari Tuhannya. Mereka menjaga perut mereka dari syubhat sama ketatnya seperti mereka menjaga lisan mereka dari berbohong. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi teladan agung dalam hal ini. Suatu ketika, ia memakan makanan yang diberikan oleh budaknya. Setelah mengetahui bahwa makanan itu berasal dari upah meramal di masa jahiliyah, ia langsung memasukkan jarinya ke kerongkongan dan memuntahkan semua isi perutnya. Ia sangat khawatir jika sepotong daging yang tumbuh dari sumber syubhat akan menjadi penghalang antara dirinya dan Allah. Kehati-hatian inilah yang menjadi ciri khas para kekasih Allah. Mereka menjaga sumber energi batin mereka dengan kewaspadaan tertinggi. Imam Al-Ghazali dalam magnum opusnya, Ihya Ulumuddin, mengklasifikasikan wara ke dalam 4 tingkatan yang menunjukkan kedalaman spiritual seseorang. Tingkatan-tingkatan ini menggambarkan sebuah tangga pendakian ruhani, dari pemenuhan kewajiban dasar hingga puncak kesucian batin yang hanya dicapai oleh para kekasih Allah. Tingkatan pertama adalah wara al-udul, waranya orang-orang adil. Ini adalah level paling dasar di mana seorang hamba menjauhi segala sesuatu yang secara tegas difatwakan haram oleh para ulama ahli fikih. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dirinya dari perbuatan seperti riba, berbohong, atau sumpah palsu. Pada tahap ini, fokusnya adalah mematuhi batasan-batasan syariat yang jelas. Tingkatan kedua adalah wara syalihin, waranya orang-orang saleh. Pada level ini, seorang hamba mulai naik kelas dengan tidak hanya meninggalkan yang haram, tetapi juga menjauhi perkara-perkara syubhat. Ia meninggalkan segala kemungkinan yang bisa menyeretnya pada keharaman, meskipun hukumnya masih samar. Inilah wara yang menjadi tema utama pembahasan kita, sebuah sikap yang menunjukkan keseriusan dalam menjaga agama. Tingkatan ketiga adalah wara al-mutakin, waranya orang-orang bertakwa. Di sini, seorang hamba bahkan meninggalkan perkara yang halal murni, namun ia khawatir jika melakukannya akan membawanya kepada sesuatu yang haram. Sebagai contoh, ia tidak mau membicarakan kebaikan orang lain secara berlebihan karena khawatir akan tergelincir pada pembicaraan tentang keburukan orang tersebut. Kehati-hatiannya sudah melampaui hukum halal haram menuju pencegahan di tingkat niat dan potensi. Tingkatan tertinggi adalah wara syiddiqin, waranya orang-orang yang benar imannya. Ini adalah puncaknya, di mana seorang hamba meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Ia bahkan meninggalkan perkara mubah yang tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena khawatir akan menyia-nyiakan waktunya dari berzikir kepadanya. Hati dan pikirannya telah sepenuhnya tercurah untuk sang kekasih, sehingga apapun yang tidak berhubungan dengannya dianggap sebagai penghalang. Sejarah tasawuf dihiasi dengan kisah-kisah menakjubkan tentang bagaimana para wali sufi mempraktikkan sifat wara dalam kehidupan mereka. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan jejak nyata dari perjuangan ruhani yang luar biasa demi menjaga kesucian hubungan mereka dengan Allah. Mereka memberikan teladan hidup bahwa wara bukanlah teori, melainkan sebuah sikap yang harus mendarah daging. Salah satu kisah yang masyhur adalah tentang Imam Abu Hanifah. Ketika mendengar bahwa seekor kambing di kotanya telah dicuri, beliau berhenti memakan daging kambing selama 7 tahun, yaitu perkiraan umur maksimal seekor kambing.
Beliau khawatir jika secara tidak sengaja membeli dan memakan daging dari kambing curian tersebut, yang akan mencemari ibadahnya. Tingkat kehati-hatian seperti ini menunjukkan betapa dalamnya rasa takut dan cintanya kepada Allah. Kisah lain datang dari Bishr al-Hafi. Suatu ketika, saudara perempuannya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Kami biasa menenun di atap rumah pada malam hari, dan terkadang obor para pejabat negara lewat di bawah sehingga kami mendapat sedikit penerangan. Bolehkah kami memanfaatkan cahaya itu untuk menenun?" Imam Ahmad terkejut dan menangis seraya berkata, "Dari rumah kalianlah keluar wara yang sejati. Janganlah engkau menenun dengan cahaya itu." Kisah ini menunjukkan betapa detailnya mereka menjaga diri, bahkan dari manfaat sekecil apapun yang sumbernya tidak sepenuhnya jelas. Imam Hasan al-Basri pernah mengungkapkan nilai dari sikap ini dengan berkata, "Berat timbangan 1 biji wara yang murni lebih baik daripada timbangan 1000 puasa dan salat." Ini bukan berarti meremehkan ibadah ritual, tetapi untuk menekankan bahwa kualitas spiritual yang lahir dari hati yang terjaga jauh lebih berbobot di sisi Allah. Jejak para kekasih ini menjadi suluh bagi para pejalan di generasi setelahnya, bahwa jalan menuju Allah dibangun di atas fondasi kehati-hatian yang kokoh. Pada akhirnya, setiap perjuangan ruhani akan membuahkan hasil yang manis. Sifat wara dan kehati-hatian dalam menjauhi syubhat bukanlah sebuah laku spiritual yang tanpa tujuan. Ia adalah proses pemurnian dan pembersihan cermin kalbu agar siap menerima pancaran cahaya ilahi. Ketika hati seorang hamba telah menjadi bening, bersih dari noda-noda syubhat dan kegelapan maksiat, maka hijab atau tabir yang memisahkannya dari Tuhannya akan mulai tersingkap. Buah pertama dari wara adalah keselamatan agama dan kehormatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Hamba yang wara akan terlindungi dari tergelincir ke dalam jurang keharaman, sehingga agamanya tetap terjaga. Di saat yang sama, kehormatannya di mata manusia dan di hadapan Allah pun akan terpelihara. Ia akan dikenal sebagai pribadi yang amanah dan dapat dipercaya, karena bahkan dalam urusan yang samar pun ia tidak mau bermain-main. Buah yang lebih manis adalah terbukanya pintu-pintu pemahaman, futuhat, dan ilham dari Allah. Hati yang bersih adalah wadah yang paling ideal untuk menampung ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang langsung diilhamkan oleh Allah tanpa melalui proses belajar formal. Seorang hamba akan diberikan furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, bukan hanya pada tataran hukum, tetapi juga pada getaran-getaran batin yang paling halus. Puncak dari segala buah adalah tercapainya musyahadah atau penyaksian batin terhadap keagungan Allah. Ketika semua hijab telah terangkat, hati dapat melihat dan merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Inilah tujuan akhir dari para pencari, manisnya makrifatullah yang membuat segala kepayahan di jalan terasa ringan. Sikap wara terhadap syubhat adalah salah satu kunci utama untuk membuka gerbang istana agung ini, sebuah bukti cinta yang dibalas dengan anugerah perjumpaan yang tiada tara.